Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik. Kalau nggak bisa diam. Cuman dua pilihannya. Gosip nggak ada di situ. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam. Cuman sampai situ. Berapa kali lisan kita mencela orang lain, berbicara yang tidak baik, dan itu buang-buang pahala. Buang-buang pahala. Hadis Muslim nomor hadis 5611. Ya. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada seorang datang di hari kiamat dengan pahala salatnya banyak, wasyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya tidak tertunda. Wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang suka mencela si fulan, wa qadhafa hadza, menuduh si fulan, wa daraba hadza, berselisih dengan si fulan, wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan, wa safaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dan menyebutkan nama Allah di dalamnya, dan salah dia. Lihat, tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat kemudian dia mencela orang lain, seketika pahala sholatnya diambil, diberikan pada yang dicela. Saya tuh nggak bosan mengatakan, kalau Anda sedang gelisah, cari amalan zikir dan dengan itu otomatis kita tenang. Kalau sedang punya masalah, lebih baik kerjakan amalan zikir. Minimal hati tenang walaupun solusi belum datang. Masih ingat tadi jenis-jenis zikir? Satu apa? Sholat. Kedua, berdoa. Ketiga, baca Al-Quran, kan? Coba deh, ibu bapak punya persoalan, pilih satu di antara tiga ini. Ketika sedang punya masalah, ambil wudhu, menghadap ke arah kiblat, sholat 2 rakaat. Silakan sholat. Sholat wudhu kah, ke masjid tahiyatul masjid kah, sholat aja dulu. Begitu Anda sholat, demi Allah saya katakan, demi Allah saya katakan, kalau sholat Anda benar, seketika hati Anda saat sholat menjadi tenang. Bahkan masalah bisa tumpah saat sujud di atas sajadah. Betapa banyak persoalan sulit itu hilang seketika dengan hanya menghamparkan kening kita di atas sajadah. Istighfar itu cara paling cepat untuk mengabulkan doa. Semakin tinggi orang istighfar, terbiasa dengan istighfar, naik kendaraan, di kendaraan dia istighfar, latihan terus, dan terbiasa dengan itu. Itu ya Allah mustajab doanya. Kadang-kadang belum minta sudah diberi. Cepat sekali. Makanya istighfar itu mahal. Karena itu orang yang rajin sholat, semakin banyak sholat, semakin dekat dengan Allah. Nggak percaya silahkan Bu, Pak. Kalau yang masih sholatnya fardu saja, apalagi yang kerjanya, maaf ya, menyendiri, belum senang jamaah, itu perasaannya masih biasa. Beda dengan ketika Anda mulai memburu masjid untuk jamaah. Di rumah pun pengen jamaah. Beda ketika Anda mulai memburu sholat sunnah, malam tahajud, siangnya duha dikerjakan, rawatib tak tinggal. Demi Allah saya katakan, demi Allah, wallahi, Anda akan mendapatkan kenikmatan iman dalam jiwa. Yang ketika tertinggal sunnah, Anda bisa gelisah. Itu tanda Anda sudah mulai semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Masalah itu Allah kirimkan, bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, bukan. Tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita agar lebih baik dari sebelumnya. Karena kalau tidak diuji, Bu, kemampuan kita tidak keluar. Anak-anak ibu yang sekolah itu, ada ujian nggak? Kalau nggak ada ujian, itu ibu nggak akan tahu anak ibu tuh benar nggak belajarnya. Ilmunya dapat nggak? Untuk menguji bahwa dia sudah dapat ilmu, punya kemampuan baru, mesti ada ujian. Nanti kalau sudah pintar, naik kelas dia, menghadapi masalah yang baru. Dengan logika yang sama, hidup juga begitu. Kalau datang masalah, berbahagialah. Karena ketika Allah kirimkan masalah itu, bukan ingin membuat kita bermasalah, bukan. Tapi supaya kemampuan kita bertambah dan memudahkan kita mengatasi berbagai macam persoalan kehidupan berikutnya.